Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 6 orang. Ada Mitri, Nada Maharani, Olivia Ivana, Suci Rahmadewi, Inka Rahmadelisa, dan Dwi Sulistri. Dalam mata kuliah hukum pajak kali ini akan menjelaskan tentang peradilan dalam hukum pajak. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu hukum pajak. Hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Di dalam hukum pajak ini diatur mengenai yang pertama, siapa-siapa yang menjadi subjek pajak dan wajib pajak, dan objek-objek apa saja yang menjadi objek pajak. Selanjutnya, hukum pajak ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, ada hukum pajak formal. Hukum pajak formal, dia memuat ketentuan-ketentuan yang mendukung ketentuan hukum pajak material yang diperlukan untuk melaksanakan atau merealisasikan ketentuan hukum material. Ketentuan hukum formal selanjutnya dilengkapi dengan peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan dalam bentuk peraturan pemerintah, keputusan pemerintah, keputusan Menteri Keuangan, keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan surat edaran Dirjen Pajak. Nah, ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Peradilan Pajak dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Nah, yang kedua ada hukum pajak material. Dalam hukum pajak material ini memuat tentang subjek pajak, wajib pajak, objek pajak, dan tarif pajak. Undang-undang yang memuat hukum pajak material dan formal yaitu ada Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB, Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau PDRD, Undang-Undang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Saya Suci Rahmadewi, BP 19101155110126. Saya melanjutkan tentang hukuman ada terbagi dua. Pertama, hukuman administrasi. Hukuman administrasi ini memberikan fiskus sendiri dan umumnya terdiri atas tambahan-tambahan atas pajak terutama seperti yang ditetapkan dalam Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 Pasal 11 Ayat 2 dan Ordonansi Pajak Restoran Pasal 23 Ayat 1 tentang tidak memenuhi kewajiban memasukkan surat pemberitahuan dan dalam Ordonansi PPD Pasal 14D, Ordonansi PPS Pasal 33 Ayat 1 tentang tambahan dalam hal tuntutan. Yang kedua, hukuman pidana. Hukuman pidana yang menjatuhkan hakim dan dapat berupa denda sejumlah uang ataupun suatu hukuman penjara, tergantung dari beratnya peristiwa yang dapat dikenakan hukumannya. Baiklah, saya Nada Maharani akan melanjutkan materi dari rekan saya sebelumnya. Selanjutnya ada peradilan administrasi dalam hukum pajak di Indonesia. A. Peradilan administrasi murni, yang mana tugasnya memberi keputusan dalam hal jika adanya perselisihan-perselisihan tentang penggunaan suatu undang-undang atau peraturan lain-lainnya menimbulkan suatu keharusan untuk memajukan perkaranya kepada dan memintakan pertimbangannya. Jadi, hakim barulah bertindak jika ada perselisihan antara fiskus dan wajib pajak. Selanjutnya itu memuat unsur 1. Adanya suatu aturan hukum yang abstrak yang mengikat umum yang dapat diterapkan pada suatu persoalan. 2. Adanya suatu perselisihan hukum yang konkret. 3. Ada sekurang-kurangnya dua pihak. 4. Ada suatu aparatur peradilan yang berwenang memutuskan perselisihan. 5. Peraturan yang harus diterapkan terletak dalam lapangan hukum tata negara dan hukum administrasi negara. 6.
Salah satu pihak harus administrasi negara yang menjadi terikat karena perebutan seorang pejabat dalam batas wewenang. Yang B, ada peradilan administrasi tidak murni, yang terdiri dari ketetapan administrasi murni, kuasi peradilan atau peradilan semu, ketetapan semi administrasi, dan semi peradilan. Ada asas-asas dalam peradilan pajak. Yang pertama, kebebasan mencari keadilan. Kedua, persamaan di hadapan pengadilan. 3, perlindungan para pihak. 4, netralitas. 5, masalah bersifat hukum. 6, objektivitas penilaian. 7, terbuka untuk umum. 8, mengikat para pihak. 9, beban bukti. 10, motivasi. 11, patuh putusan. 12, naik banding. 13, nebis in idem. 14, kepastian hukum. 15, tertib hukum. 16, legalitas. 17, pengendalian. 18, tanggung jawab, kejujuran, dan kepercayaan. 19, jaminan rahasia jabatan. 20, konsistensi, saling menghargai. 21, etika perpajakan. Dan yang terakhir, hierarki kejenjangan. Selanjutnya ada hakim doleansi. Semua ordonansi tentang pajak memuat peraturan-peraturan yang memberi hak kepada setiap wajib pajak untuk memasukkan surat keberatan dalam waktu tertentu setelah ia menerima surat ketetapan pajaknya, baik kepada Kepala Inspeksi Pajak, kepada Direktur Jenderal Pajak, maupun kepada Kepala Daerah. Ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, bahwa seperti yang dimuat dalam pasal 14 Ordonansi Pajak Pendapat 1944 atas surat keberatan yang masuk harus diambil suatu keputusan, jadi tidak boleh dianggap sepi. 2. Bahwa yang harus memberi keputusan adalah pejabat yang termasuk dalam administrasi pajak, seperti halnya di Indonesia. Menurut pasal 28 Ordonansi Pajak Perseroan 1925, Direktur Jenderal Pajak. Menurut pasal 14 Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 dan menurut pasal 12 Undang-Undang Pajak atas bunga dividen dan royalitas 1970, Kepala Inspeksi Pajak. Menurut Peraturan Umum Pajak Daerah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1957, Kepala Daerah, dalam hal ini Kepala Dinas Pajak atau Pendapatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan hasil presentasi kelompok kami, yaitu luasnya tugas hakim administrasi di bidang pajak. Apakah hakim pajak hanya terbatas kepada titik-titik perikatan yang ditunjukkan kepadanya saja, ataukah tidak? 1. Pendapat pertama terkenal dengan nama pendapat luas, mengatakan bahwa hakim administrasi tidak terbatas pada titik-titik pertikaian yang diletakkan di hadapannya saja. Bahkan menjadi tugasnya untuk menyelidiki utang pajak yang menimbulkan perselisihan itu seteliti-telitinya dalam segala bagiannya. Dan keliruan-keliruan yang ditemukannya haruslah dibetulkan, bila mana perlu juga dalam hal wajib pajak harus menanggung rugi. Karenanya, yaitu jika ketetapan pajaknya terpaksa harus dinaikkan. Alasannya, tepat atau tidaknya suatu kepentingan pajak adalah soal kepentingan masyarakat seluruhnya, dan kepentingan ini menghendaki supaya hakim administrasi bertindak setegas-tegasnya. Untuk keperluan yang positif tentang ketetapan ini berdasarkan apa yang menurut keyakinannya merupakan kenyataan yang semurni-murninya. Pendapat sempit. Sebagai bagian dari hukum publik, maka pengenaan pajak pun termasuk hukum yang dijelmakan, karena hasrat untuk mengatur kepentingan umum dalam undang-undang. Justru hasrat inilah yang mengakibatkan bahwa kepentingan umum lebih diperhatikan daripada kepentingan seseorang. Maka oleh karenanya, banyaklah dipergunakan kontrol atas pelaksanaan hukum publik ini. Banyaklah ditemukan macam-macam terhadap pelanggaran-pelanggaran. Banyaklah ditemukan ancaman-ancaman terhadap pelanggaran-pelanggaran. Dan tidaklah berbagai aturan istimewa tentang paksaan langsung. Tetapi dari ini semua tidaklah dapat disimpulkan bahwa hakim administrasi mempunyai hak untuk memeriksa perkara-perkara yang tidak diletakkan di hadapannya.
Baiklah, saya Inka Rahmadelisa, BP 19 10 11 55 11 0105. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Majelis Pertimbangan Pajak. Majelis Pertimbangan Pajak di Indonesia merupakan instansi peradilan administrasi, sehingga berada di luar peradilan sipil. Kedudukannya di Jakarta dan memberi keputusan atas semua perselisihan pajak dalam tingkat tertinggi dan terakhir. Adapun yang diberi keputusan oleh Majelis Pertimbangan Pajak ialah perselisihan-perselisihan mengenai yang pertama, segala pajak negara bila mana oleh undang-undang yang bersangkutan diperbolehkannya. Yang kedua, segala pajak daerah bila mana diperkenankan oleh undang-undang yang bersangkutan pula. Ketua majelis diangkat oleh Presiden yang menunjuk pula seorang wakil ketua di antara para anggota. Anggota-anggota ini diangkat oleh Presiden atas usul-usul yang dimasukkan. Untuk tiap-tiap anggota ini diangkat seorang anggota pengganti. Sekali dalam 2 tahun, 2 orang anggota beserta penggantinya meletakkan jabatannya menurut daftar giliran yang disusun terlebih dahulu, dengan hak dapat diangkat kembali. Sebelum habis waktu berlakunya pengangkatan, Presiden dapat memberhentikan anggota beserta penggantinya, baik atas permintaan sendiri maupun tidak. Kemudian oleh Presiden pula diangkat seorang pegawai sebagai sekretaris dan seorang pegawai juga sebagai sekretaris pengganti. Majelis dipecah menjadi 2 dewan yang masing-masing terdiri dari ketua dan 2 orang anggota dengan catatan bahwa 2 orang anggota yang diusulkan oleh Mahkamah Agung tidak boleh duduk bersama-sama dalam satu dewan. Yang selanjutnya yaitu ordonansi keadilan. Dalam hal-hal istimewa yang di dalamnya perlakuan peraturan-peraturan pajak bertentangan atau akan bertentangan dengan kepentingan umum atau akan menyebabkan ketidakadilan yang besar, maka diberikan pengurangan atau pembebasan pajak. Yang diantaranya adalah yang pertama oleh Presiden Republik Indonesia sepanjang mengenai pajak-pajak negara. Yang kedua, oleh Presiden Republik Indonesia sepanjang mengenai pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah menurut peraturan-peraturan yang berlaku untuk itu, dan yang jumlahnya Rp250 atau lebih. Oleh Gubernur dalam wilayah jabatan tempat daerah itu berada, dalam hal lain-lainnya, dengan pengertian bahwa dalam provinsi Gubernur diwakili oleh pemerintah harian provinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mitri. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya dan akan membahas tentang contoh kasus yang telah dijelaskan. Kasus yang akan kita bahas adalah kasus pada PT Bank Sentral Asia Tbk atau yang lebih kita kenal dengan nama Bank BCA. Bagaimanakah awal mula kasusnya? Latar belakang kasus. Pada 21 April 2014, Hadi Purnomo dijadikan tersangka oleh KPK karena terkait dirinya terlibat dalam kasus pajak BCA. Hadi Purnomo dianggap telah merugikan negara karena telah mengabulkan keberatan BCA terkait pembayaran pajak. Kasus pajak BCA ini berawal dari Dirjen Pajak yang ingin menerbitkan surat perintah pemeriksaan pajak pada tahun 2002 untuk BCA. Tata ada laporan yang menjadi koreksi terkait laba fiskal BCA. Menurut SKPN PPH, laba fiskal BCA adalah sebesar 174 miliar. Tetapi menurut Dirjen Pajak, laba fiskal BCA adalah 6,7 triliun. Nilai yang menjadi koreksi adalah 5,77 triliun. Dan untuk pembahasannya, dalam jumpa pers yang dilakukan pihak BCA menyebutkan bahwa dari nilai koreksi 6,78 triliun, ada koreksi terkait transaksi pengalihan aset termasuk jaminan 5,77 triliun yang dilakukan dengan proses jual beli dengan BPPN sesuai perjanjian jual beli dan penyerahan piutang nomor SP-165-BPPN-0600. Hal ini menjadi salah satu sengketa karena beda persepsi dan penafsiran peraturan perpajakan. Menurut pihak BCA, hal itu seharusnya tidak dikoreksi sejalan dengan instruksi Menteri Keuangan nomor 117/KMK-017/1999 dan Gubernur Bank Indonesia nomor 31/15/KEP/GBI tanggal 26 Maret 1998.
Ternyata Fiskus berpendapat lain. Menurut Fiskus, transaksi tersebut adalah penghapusan piutang macet atau tak tertagih, sehingga dikoreksi positif menjadi penambah penghasilan kena pajak. Jika benar Fiskus menganggap transaksi tersebut merupakan penghapusan piutang tak tertagih, maka aturan yang menjadi dasar hukum bagi Fiskus adalah nomor 130/KMK-04/1998 tanggal 27 Februari 1998, peraturan yang berlaku saat itu dan sudah dicabut saat ini. Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang penghapusan piutang tak tertagih yang boleh dikurangkan sebagai biaya. Bagaimanakah respon dari BCA? BCA menolak hasil pemeriksaan tersebut dan mengambil upaya hukum untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan surat keberatan pada tanggal 17 Juni 2003 kepada Dirjen Pajak atas koreksi pajak yang telah dilakukan oleh Fiskus. Dan untuk hasil penyelesaian keberatan pajak, setelah dilakukan kajian direktur, BPH mengeluarkan hasil risalah beserta kesimpulan. Inti risalahnya menyebut keberatan pajak yang dimohonkan BCA ditolak, dan Bank BCA diwajibkan memenuhi pembayaran pajak sebesar 5,77 triliun. Nah, hasil keberatan ini yang disorot sehingga membawa Hadi Purnomo menjadi tersangka oleh KPK. Hadi Purnomo selaku Dirjen Pajak mengeluarkan nota dinas yang memerintahkan Direktur PPH mengubah kesimpulan atas keberatan BCA yang awalnya ditolak menjadi diterima seluruhnya. Hadi Purnomo menandatangani SK nomor KEP-870-PJ-44-2004 tertanggal 18 Juni 2004 yang isinya menyatakan keberatan yang disampaikan BCA diterima oleh Dirjen Pajak. Baiklah, sekian dari contoh kasus yang telah saya sampaikan. Saya mewakili teman-teman yang lainnya mengucapkan terima kasih karena telah menonton video ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.